kamu mendengar suara tawa riang puluhan anak kecil dari taman bermain yang sudah mati dan ditinggalkan puluhan tahun lalu? Ada sebuah rekaman kaset usang yang bocor ke publik. Sebuah bukti audiovisual yang seharusnya tidak pernah ditemukan. Rekaman ini bukan sekedar gema masa lalu, melainkan sebuah kutukan yang terekam abadi. Malam ini, kita akan menyusuri jejak seorang mantan penjaga malam yang tanpa sengaja membuka tirai pembatas antara dunia nyata dan sebuah pasar malam gaib yang menolak untuk mati. Taman Bermain Bintang Harapan ditutup secara paksa pada tahun 1998 setelah rentetan kecelakaan fatal yang tak bisa dijelaskan oleh nalar. Kini, wahana-wahana itu hanyalah kerangka besi berkarat yang ditelan oleh semak belukar liar. Namun, bagi penduduk sekitar, taman itu tidak pernah benar-benar kosong. Setiap malam Jumat Kliwon, bau harum gulali bercampur dengan bau amis darah menguar dari balik gerbang besi yang terkunci rapat. Angin malam seolah membawa pesan dari jiwa-jiwa yang terjebak di sana. Kisah ini berpusat pada rekaman bocor milik Pak Yanto, seorang penjaga malam yang ditugaskan mengamankan area tersebut beberapa bulan setelah penutupan resmi. Yanto bukanlah pria penakut. Puluhan tahun ia menghabiskan malam di berbagai gedung kosong. Namun, taman bermain ini memiliki auranya sendiri. Aura yang mencekik dan membuat bulu kuduk berdiri, bahkan sebelum matahari benar-benar terbenam. Malam itu, ia membawa kamera perekam portabel, berniat mendokumentasikan kerusakan fasilitas untuk laporan mingguan. Ia tidak tahu bahwa ia akan mendokumentasikan hal lain. Pukul 11 malam, udara tiba-tiba berubah menjadi sangat dingin, hingga napas Yanto mengepul di udara. Ia duduk di pos penjagaan yang atapnya sudah setengah hancur. Suasana malam itu begitu hening, terlalu hening. Bahkan suara jangkrik atau burung malam pun lenyap, seolah alam pun menahan napas karena ketakutan. Di saat kesunyian mencapai titik puncaknya, dari kejauhan, Yanto mendengar suara dentingan logam. Suara itu pelan, teratur, seperti sesuatu yang besar sedang berputar perlahan, membelah keheningan malam yang pekat. Rasa penasaran mengalahkan ketakutan awalnya. Yanto menyalakan kamera perekamnya dan berjalan perlahan keluar dari pos. Lensa kameranya menangkap kegelapan yang pekat, sesekali tersapu oleh cahaya senter yang bergoyang. Ia mengarahkan kameranya ke arah komedi putar. Di layar kecil kameranya, ia melihat sesuatu yang mustahil. Wahana kuda-kudaan kayu yang sudah keropos dan berkarat itu bergerak memutar. Tidak ada sumber listrik yang menyala. Tidak ada angin yang cukup kencang untuk mendorongnya.
hanya ada dicitan besi yang bergesekan satu sama lain. Melalui lensa kamera, Yanto mendekat dengan langkah gemetar. Saat itulah keheningan malam pecah oleh suara tawa. Bukan hanya satu, melainkan puluhan suara anak kecil yang tertawa riang. Berteriak kegirangan seolah taman bermain itu sedang berada di masa kejayaannya. Suara itu menggema dari segala arah, membingungkan indera pendengarannya. Yanto terpaku, keringat dingin mengucur deras di keningnya. Ia menelan ludah dengan susah payah, menyadari bahwa ia tidak sendirian di taman yang seharusnya sudah mati dan dikubur oleh waktu ini. Visual dalam rekaman itu mulai terganggu oleh statis saat entitas-entitas itu menampakkan diri. Mereka bukanlah manusia. Bayangan-bayangan pucat setengah transparan mulai memenuhi area pasar malam. Mereka mengenakan pakaian dari era 90-an yang kusam dan robek. Anak-anak kecil dengan wajah pucat pasi berlarian menembus semak belukar, menaiki wahana yang berkarat. Orang tua tak kasat mata menggandeng tangan mereka. Sebuah aktivitas pasar malam gaib yang sangat sibuk, beroperasi di dimensi yang tumpang tindih dengan dunia nyata, mengabaikan hukum alam semesta. Di depan mata Yanto yang merekam segalanya, biang lala raksasa yang roda giginya sudah hancur itu mulai berputar dengan cepat. Lampu-lampu wahana yang bolanya sudah pecah puluhan tahun lalu tiba-tiba menyala dengan warna kuning kemerahan yang tidak wajar. Suara musik karnaval yang sumbang dan meliuk-liuk mulai terdengar, bercampur dengan tawa riang para entitas. Itu adalah pemandangan yang memukau, sekaligus sangat mengerikan. Sebuah perayaan kematian yang berputar tiada henti dalam putaran waktu yang terkutuk dan tak berujung. Yanto tidak bisa menggerakkan kakinya. Tubuhnya kaku oleh teror yang merayap hingga ke sumsum tulang. Ia terus menekan tombol rekam, seolah kamera itu adalah satu-satunya perisai pelindung yang memisahkannya dari kenyataan yang mengerikan. Melalui layar viewfinder, detail wajah para entitas terlihat lebih jelas. Mereka tersenyum lebar, terlalu lebar, hingga seakan merobek sudut bibir mereka sendiri. Tawa mereka tidak lagi terdengar polos, melainkan lebih menyerupai rintihan histeris yang dipaksakan keluar dari tenggorokan yang telah lama membusuk. Namun, euforia gaib itu tidak berlangsung lama. Atmosfer taman bermain mendadak berubah drastis. Langit di atas mereka seakan meneteskan warna merah darah yang pekat. Suara musik karnaval berubah tempo menjadi sangat cepat, pecah, dan memekakan telinga.
Angin berhembus kencang, membawa bau busuk daging yang terbakar. Tawa riang yang sebelumnya memenuhi udara, perlahan berubah menjadi tangisan pilu. Yanto melihat entitas anak-anak itu mulai panik. Memukul-mukul besi wahana seolah mereka tiba-tiba sadar bahwa mereka terjebak dalam sangkar kematian. Wahana-wahana itu memutar melampaui batas kecepatan fisik. Kuda-kudaan kayu berderak keras hingga beberapa patah dan terlempar ke udara. Biang lala berputar sangat liar, membuat keranjangnya berayun kencang hingga menabrak satu sama lain. Jeritan kepanikan massal meledak. Entitas-entitas itu menjerit kesakitan, mengulang kembali momen tragis di masa lalu ketika sebuah kecelakaan besar merenggut nyawa mereka secara bersamaan. Yanto merekam reka ulang dari malam tragedi kelam tersebut, sebuah neraka dunia yang terulang tanpa henti di setiap malam keramat. Suara jeritan itu sangat nyata, menusuk telinga dan menyayat hati nurani. Darah gaib mulai menetes dari wahana yang berputar liar, mengubah tanah berdebu menjadi lumpur merah yang kental dan amis. Sosok-sosok transparan itu terlempar, hancur berkeping-keping saat membentur tanah. Namun segera terbentuk kembali secara perlahan untuk memulai siklus siksaan yang sama. Kamera di tangan Yanto bergetar hebat. Ia terengah-engah, mencoba bernafas di tengah udara yang semakin tipis dan berbau karat kental. Ia menyadari ia harus segera lari. Tapi semuanya sudah terlambat. Tiba-tiba, seluruh pergerakan wahana berhenti secara serentak. Suara bising menghilang. Keheningan mutlak kembali menyelimuti taman itu dalam hitungan sepersekian detik. Di tengah arena berdarah itu, muncul sebuah sosok bayangan hitam raksasa. Wujud yang jauh lebih gelap dari malam itu sendiri. Sosok itu tidak memiliki wajah, hanya dua pasang mata bercahaya putih pucat yang menatap tajam ke arah lensa kamera Yanto. Entitas penguasa taman itu akhirnya menyadari ada makhluk fana yang lancang mengintip ke dalam dunia kutukan mereka. Mata putih itu menyala terang, memancarkan niat jahat dan kemarahan yang murni. Puluhan hantu anak-anak yang sebelumnya menjerit, kini menoleh secara bersamaan ke arah Yanto. Wajah mereka rata, leleh dalam keputusasaan yang tak terbayangkan. Tak menunggu sedetik pun, Yanto berbalik dan berlari sekuat tenaga. Ia menerobos semak belukar berduri, tersandung akar pohon mati, sementara suara dengungan keras memenuhi rongga kepalanya. Dalam kepanikan buta itu, ia menjatuhkan kameranya di tanah berbatu saat bayangan hitam raksasa itu memanjang dan mencoba meraih kakinya dari belakang.
Rekaman itu berakhir dengan lensa kamera yang retak tergeletak di atas tanah, menghadap ke langit yang gulita. Selama beberapa menit terakhir, video hanya menampilkan kaki-kaki pucat tanpa tapak yang berjalan lambat mendekati lensa, diiringi suara napas serak dan tawa kecil yang menggema perlahan sebelum baterai kamera akhirnya mati total, menyisakan layar hitam. Pak Yanto dikabarkan menghilang tanpa jejak malam itu. Yang tersisa hanyalah kaset rekaman ini, bukti bisu yang mengancam kewarasan kita, membuktikan bahwa mereka masih bermain di sana, menunggu pengunjung baru untuk bergabung dalam wahana abadi yang menolak mati.